Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali lagi kita berjumpa di channel Oma Fisika. Kali ini kita akan mempelajari konsep tentang gaya. Merupakan konsep lanjutan dari konsep gerak yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Ilustrasinya ada seseorang yang sedang mendorong gerobak. Orang ini menggunakan gaya untuk mendorong gerobak. Gaya dalam fisika dilambangkan dengan lambang F dari kata force. Merupakan besaran vektor karena punya nilai dan arah. Alat ukur gaya yaitu dinamometer atau neraca pegas. Seperti ini alatnya. Satuan gaya dalam SI Newton. 1 Newton sama dengan 100.000 din. Gaya dilambangkan dengan sebuah garis dan diberi panah. Panah ini menunjukkan arah gaya. Semakin panjang dari garis kerja gaya ini menunjukkan nilai gaya itu semakin besar. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika adik-adik bermain plastisin dengan menekan maka bentuknya akan berubah. Mengubah arah gerak benda. Mengubah kecepatan benda. Apabila didorong semakin besar gayanya maka benda akan bergerak semakin cepat. Menghentikan benda yang bergerak, contohnya ketika adik-adik mengendarai sepeda atau sepeda motor, ini adik-adik akan memberikan gaya rem, gaya gesek untuk menghentikan benda, membuat benda yang dia menjadi bergerak. Gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti di sini ada kontak langsung. Contohnya gaya otot yang kita miliki, gaya pada pegas atau per, gaya pada mesin, dan gaya gesek. Untuk gaya gesek di sini dikelompokkan menjadi dua. Ada gaya gesek yang menguntungkan dan ada gaya gesek yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan, gaya gesek antara jalan raya dengan ban, sehingga kita tetap bisa melaju. Nah, merugikannya karena terlalu sering ada gaya gesekan sehingga lama-lama ban akan aus. Untuk gaya tak sentuh ini tanpa ada kontak langsung, tanpa ada gesekan, tanpa ada sentuhan. Contohnya gaya listrik nanti akan dipelajari di kelas 9, gaya magnet ini juga akan dipelajari di kelas 9, dan gaya gravitasi. Cara menghitung resultan gaya. Mari kita lihat. Untuk yang pertama, ada sebuah benda yang ditarik oleh dua gaya, F1 20 Newton dan F2 12 Newton. Ini searah ke kanan. Untuk menghitung resultannya, kita lambangkan sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Untuk gaya ke kanan kita lambangkan positif. F1 nilainya 20, kita tuliskan di sini 20 ditambah F2 nilainya 12. Kita tuliskan 12 sehingga hasil resultan gaya sama dengan 32 Newton. Karena positif ini artinya ke kanan. Berikutnya, bagaimana kalau arahnya ke kiri? Ya, oke, kita lihat sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Karena ke kiri maka kita beri tanda negatif. 20 ditambah min 12 sehingga hasilnya min 32 Newton. Artinya resultan gayanya 32 Newton ke kiri. Jadi tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah. Positif ini ke kanan, sedangkan negatif ke kiri. Kita lihat berikutnya.
Bagaimana kalau ada dua gaya yang ke kanan dan ke kiri? Oke, mudah saja, kita tuliskan lagi. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. F1 20 ke kanan jadi tulis positif, F2 nya ke kiri berarti negatif. Hasilnya adalah 20 dikurangi 12, ini nilainya 8 Newton. Baik, cek di sini tandanya positif. Oke, berarti arahnya ke kanan. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. F2 ke kanan 12, F1-nya ke kiri 20. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya negatif 20 ditambah 12, sehingga kita peroleh negatif 8 Newton. Atau 8 Newton arahnya negatif, berarti ke kiri. Cukup mudah ya adik-adik ya untuk menghitung resultan gaya. Jadi patokannya kanan itu positif, kalau ada gaya ke kiri berarti negatif. Berikutnya kita bahas hukum Newton. Tentu yang menemukan Ohm Newton ya. Ada 3 hukum 1 Newton, yaitu disebut juga dengan hukum kelembaman. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam tetap akan diam. Benda yang GLB, gerak lurus beraturan, juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi semua benda ingin mempertahankan kedudukannya. Contoh, ketika mobil direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Meja tetap diam ketika tidak diberi gaya luar. Koin di atas kertas, apabila kertas ditarik cepat, maka koin tidak akan pindah tempat. Jadi semua adik-adik pernah ya mengalami ini ya, terutama lagi bangun tidur nih, hukum 1 Newtonnya, hukum kemalasannya sangat berlaku. Oke, kita lanjut. Hukum 2 Newton, yaitu menyatakan apabila sebuah benda yang ditarik atau didorong dengan gaya sebesar sigma F, maka percepatan benda akan sebanding dengan resultan gaya. Makin besar gaya, maka percepatan makin besar. Makin kecil gaya, percepatan makin kecil. Sedangkan terhadap massa, percepatan ini berbanding terbalik dengan massanya. Artinya berbanding terbalik, kalau massanya lebih besar, maka percepatannya makin lambat. Contohnya, truk pada saat kosong, artinya massanya kecil, maka dapat melaju dengan cepat. Dibandingkan ketika membawa muatan penuh. Muatan penuh massanya besar, maka percepatannya akan kecil. Lebih mudah mendorong 1 kursi dibandingkan tumpukan 10 kursi ya, karena untuk 10 kursi masanya lebih besar. Oke, kita lanjut di hukum 3. Hukum 3 ini juga punya istilah, yaitu hukum aksi reaksi. Ingat, hukum 1 hukum kelembaman, kalau hukum 3 hukum aksi reaksi, hukum 2 tidak punya istilah. Gaya yang diberikan oleh sebuah benda, gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Ciri ini ya, hukum aksi reaksi, gayanya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada 2 benda. Contohnya sangat sederhana, kaki kita akan terasa sakit ketika tersandung batu. Ketika kita tersandung batu, artinya kita memberi gaya aksi kepada batu. Lalu batu akan memberi gaya reaksi. Gaya reaksinya kita akan merasa sakit. Peluncuran roket gas akan memberi aksi ke bawah, tapi reaksinya roket akan ke atas. Pada saat adik-adik berenang, tangan mendorong air ke belakang, ini aksi. Maka air akan memberi reaksi ke tangan atau badan yang arahnya ke
depan. Cukup paham ya adik-adik tentang hukum Newton.